Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore peserta Fokus Group Discussion FGD, penelitian di PAEPKIP Untat dengan judul studi kasus penggunaan dwi bahasa bilingual di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan perspektif kebijakan bahasa. Seperti kita ketahui, saya antar dulu ya. Idealnya mahasiswa menggunakan bahasa Inggris ya lebih dominan, terutama di kelas dan di ruangan di luar kelas atau di ruang seminar. Saya melihat bukan hanya dalam ruang kelas tapi di ruang seminar, saya melihat ternyata di ruang kelas mereka lebih cenderung dan merasa karena aturan ya yang di semacam kebijakan bahwa harus tapi kalau di luar ternyata mereka menggunakan, Anda punya pengalaman, makanya saya minta persepsinya kan, bagaimana waktu mengajar, adakah anak-anak lebih cenderung menggunakan atau bilingual, ya campur atau bilingual sini bisa dalam bentuk code mixing atau code switching, dua bahasa itu karena kita negara multilingual ya. Mungkin ada yang mau bicara pengalaman lihat anak-anak menggunakan dua bahasa atau monolingual saja atau gimana? Bisa nanti kalau ada yang mau bicara. Waktu mengajar Pak Fadila bagaimana? Pernah lihat mahasiswa menggunakan dua bahasa? Iya. Baik di ruang kelas, misalnya di ruang kelas. Kalau semester ini kan Sir, kebetulan memang saya banyak dapat kelas yang skill, terutama speaking skill. Nah, pas-pas kemarin terakhir saya notice sebenarnya anak-anak di semester 3 itu kemampuan berbahasa Inggrisnya itu kan sudah lumayan oke. Jadi mostly mereka di dalam kelas itu memang berbicara bahasa Inggris, terutama kalau misalnya persiapan untuk presentasi. Nah, terakhir yang saya ketemu itu yang lumayan saya sadar, oh ternyata memang belum ada kesadaran penuh untuk menggunakan bahasa Inggris di luar kelas bahasa Inggris. Karena setelah selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu langsung semuanya berbicara pakai bahasa Indonesia. Padahal kita memang kelasnya sudah ditutup. Langsung switch. Komunikasi di dalam kelas sebenarnya karena sudah semester 3 bagus gitu. Jadi mereka bertanya ke temannya pun itu menggunakan bahasa Inggris gitu, Sir. Tapi pada saat kelasnya sudah saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, have a nice day, itu mereka langsung ngobrol dengan temannya langsung pakai bahasa Indonesia. Masih dalam kelas? Masih dalam kelas, meskipun kelasnya sudah ditutup memang sudah selesai. Bagaimana kalau di ruang seminar? Bahasa yang digunakan? Bahasa di ruang seminar sejauh ini yang saya perhatikan masih mixer bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kalau tidak berbahasa Indonesia mereka cenderungnya diam gitu. Kalau yang saya perhatikan Sir di ruang ini, di ruang ada praktek semacam penggunaan code mixing atau code switching. Iya. Ya, beralih ke bahasa lain. Itu yes, of course ada. Tapi kalau saya lihatnya di kelas yang masih maba, Sir, yang sering terjadi seperti itu. Alhamdulillahnya kelas yang saya dapat itu rata-rata memang mahasiswanya karena mungkin sudah semester 3, jadi sudah mampu berbahasa Inggris dari awal sampai akhir perkuliahan. Atau kalaupun misalnya pun mereka tidak menggunakan bahasa Inggris ya mereka diam aja. Oh gitu ya. Saya gitu, buat triangulasi ya. Kalau kualitatif ada triangulasi. Saya ada sebarkan angket, kemudian wawancara mendalam dan ini untuk menambah. Kalau di dalam kelas speaking itu kan kita biasanya memotivasi mahasiswa kan untuk menjadikan itu daily habits kan Sir. Itu yang gitu. Ya. Cuma memang kemarin terakhir itu saya lumayan tersentak karena baru selesai dikasih penguatan untuk jadikan daily habit. Pas sudah menutup kelas langsung pakai bahasa Indonesia semuanya. Jadi mungkin mereka tanggapnya mungkin masih ketika di dalam kelas saja kita menggunakan bahasa Inggris, di luarnya mungkin tidak perlu. Nah nanti itu bisa jadi masukan toh untuk kita penguatannya dalam dan luar kelas juga harus tetap menggunakan bahasa Inggris. Di situ fenomena bilingual kan? Yes. Ke bahasa. Ada bilingualnya juga ke bahasa daerah. Sejauh ini kalau karena bahasa daerah Badan PBB bahkan juga kementerian sekarang dalam hal teaching and learning tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi bahasa daerah juga bisa. Iya, makasih, Mem. Thank you, Sir. Iya. Bisa. Ya, Jadi kalau menurut pengalaman saya selama mengajar,
Kalau di mata kuliah speaking, karena saya meminta mereka untuk membiasakan menggunakan bahasa Inggris, jadi mereka di kelas itu tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia. Pas keluar dari kelas juga masih mata kuliah speaking. Dulu masih ya pokoknya speaking yang di kurikulum KKNI kemarin ya, karena kan di semester untuk yang kurikulum OB saya tidak mengajarkan mata kuliah speaking. Jadi yang kemarin di speaking in professional context maupun speaking for intercultural communication itu saya membiasakan mereka untuk berbahasa Inggris. Jadi saya menerapkan punishment. Jadi kalau ada yang berbahasa Indonesia, nilainya saya kurang -1, saya gitu ancaman. Jadi mereka itu kalau di kelas speaking berbahasa Inggris. Sampai saya keluar kelas pun mereka masih berbahasa Inggris. Ini saya tambahkan sedikit. Iya. Karena saya meneliti sosiolinguistik dari perspektif kebijakan pendidikan bahasa. Iya. Salah satu aturan kebijakan toh, Iya. kebijakan itu aturan adalah harus menggunakan bahasa Inggris. Negara-negara bekas jajahan Inggris semua bisa bahasa Inggris second language karena language polisinya kebijakan aturan bahasa itu Iya. ada undang. Itu sosiolinguistik makro ya kalau kebijakan bahasa perencanaan bahasa. Iya. Termasuk kurikulum itu perencanaan bahasa kebijakan. Ini menarik ya memang. Iya. Kalau di luar kelas Kalau pas keluar dari misalnya ada yang di bahasa Inggris tetap atau mereka bilingual? pakai bahasa Inggris. Di luar kelas. Di luar kelas untuk yang mata kuliah speaking setelah misalnya sudah selesai bubar, selesai kelasnya, Iya, mereka perhatikan. keluar ya. Mereka tetap menggunakan itu. Mungkin karena itu tadi efek dari punishment itu atau mungkin karena saya masih berada di dekat mereka jadi itu. Jadi misalnya punishment-nya sih dari segi positif gitu. Bagus. Iya. Ini yang kebijakan bahasa di negara Pasifik itu. Kenapa semua biar negara miskin di Pasifik? Saya ke Filipina juga. Biar tukang beca apa bisa bahasa Inggris walaupun Iya. kenapa? Karena aturan sangat ketat tadi itu. Iya. Kebijakan bahasanya. Iya. Aturan kebijakan bahasa. Iya. Dihukum. Iya. Anak-anak di tetapnya Pasifik, di Fiji, di punishment mana istilahnya positif diberi hukuman punishment. kalau Iya. kalau menggunakan bahasa Indonesia. ibu atau Iya. bahasa lain harus bahasa Inggris. Iya, tapi kalau kelas line speaking, saya lihat masih yang code switching. Jadi gitu, mereka kadang menggunakan bilingualnya jelas. ya, foreign language, kadang menggunakan bahasa Indonesia, kadang juga mereka menggunakan bahasa Kaili ya, bahasa Iya, ya bilingual. sehari-hari mereka, bahasa sehari-hari mereka. Tapi saya anggap ya mungkin karena masih semester-semester di bawah, mereka masih kurang penguasaan kosakata, jadi saya masih memaklumi hal yang seperti itu. Tapi kalau memang di kelas speaking, meskipun mereka berada di semester bawah, saya tetap menerapkan harus berbahasa Inggris di kelas maupun pas keluar dari perkuliahan seperti itu. Iya. Kalau saya belum lihat konteksnya, kalau di ruang seminar bagaimana? Kalau di ruang seminar, Apa bahasa apa? Bilingual atau bilingual. Iya, ini menarik ini. Bilingual saya lihat Apa? ya. Dalam meminta penjelasan atau apa sehingga menggunakan? Dalam konteksnya misalnya begini. Tidak mengerti atau? Ya, mungkin mereka stuck untuk menjelaskan atau mereka kekurangan kosakata untuk menjelaskan poin yang mereka ingin sampaikan atau ide yang mereka sampaikan, maka dia mix Langsung mereka punya bahasa dengan menggunakan switch, bahasa bahasa Indonesia. Ya. Itu seperti seminar proposal. Seminar proposal Hasil. maupun sampai skripsi masih seperti itu. Misalnya mungkin ada misalnya dia mempresentasikan materinya, mereka tidak mengetahui apa bahasa Inggrisnya, ya jadi mereka men-switch dia punya bahasa seperti itu. Berapa persen? Kira-kira? Tingkatnya mungkin sekitar 30% mereka menggunakan keseluruhannya. iya. Ya, Lebih dominan mereka menggunakan bahasa Inggris Seminar karena proposal, mungkin hasil atau ujian atau apa? seminar khususnya di seminar proposal dan di seminar hasil. Kalau skripsi kan biasanya mereka tinggal menyampaikan abstraknya kemudian diujikan. Jadi tidak terlalu mereka mungkin sudah menguasai konteks dia punya proposal research ya. Tapi kalau di seminar hasil dengan seminar proposal ya masih banyak yang menggunakan bilingual tadi. Oh, bagus. Oke, makasih. Menarik. Kalau di luar kelas, tadi kan di ruangan kelas mengajar toh, Iya. kemudian di ruang seminar. Kalau di ruang pesan pas tiba-tiba liwat tidak sadar mereka ngomong. Pernah dengar Kalau mereka ya pasti mereka ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. ya kalau mengobrol dengan temannya pakai menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya dia ketemu dengan kita, mereka berusaha untuk membiasakan menggunakan bahasa Inggris. Iya, seperti itu Pak konteksnya. Ya. Oh gitu. Ya. Oke, saya lanjut. Ya. Men,
Pengalaman. Araba Komar. Gimana? Enggak apa-apa, masuk. Tidak tahu saya pakai. Menyala dia. Dia biar 20 menit. Tes. Biar orang ribut tidak apa. Tidak. Oh, dia ke sini. Ini yang dominan ini yang suara dari dari apa? Ya, baik, Sir. Pengalaman ketika mengajar. Iya, Sir, pengalaman. Pengalaman ketika mengajar di kelas. Jadi semester ini itu saya dapat mata kuliah yang baru saja seminggu lalu ya, Sir. English for Public Speaking. Nah, kalau pengalaman saya di kelas sebenarnya tergantung dari kemampuan mahasiswanya. Kalau misalnya mahasiswanya itu levelnya masih kurang, Sir, dalam artian speakingnya, biasanya mereka masih sering mixing. Jadi kalau misalnya dia tidak mampu menjelaskan Semester dalam berapa bahasa itu? Inggris, semester 3, Sir. Ada beberapa mahasiswa yang masih Mix sering dalam artian menggunakan bilingual ya. iya menggunakan bilingual. Apa itu? Bahasa daerah atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia, lebih kepada bahasa Indonesia. Indonesia dengan Inggris. Iya, dan Inggris. Ada contoh yang lebih yang pas diingat misalnya dia apa dia bilang? Langsung Misalnya dia mix atau dia switch? iya, misalnya Silakan pilih-pilih. yang saya ingat, Sir, ya, misalnya kemarin Bisa kami makan besar. Ya? misalnya materi awal ya, masih Ya. introduction misalnya. Iya, misalnya. Pada saat menjelaskan tentang apa yang kalian ketahui tentang public speaking. Nah, mereka menjelaskan tentang I know public speaking, tapi setelah itu di mix lagi dengan bahasa Indonesia. Misalnya apa dia bilang? Misalnya apa ya? I don't remember actually Ya, kata apa ya? Misalnya menjelaskan tentang apa saja ya materinya yang kemarin kalau saya tidak salah itu terkait dengan apa saja kira-kira yang apa ketika mendengarkan public speaking, what comes to your mind misalnya pertanyaannya. Nah, mereka menjawab awalnya pakai bahasa Inggris, setelah itu dijelaskan misalnya poinnya tentang imitating. Apa imitating? In bahasa Indonesia dijelaskan dalam bahasa Indonesia, meniru dan seterusnya, Sir. Oke. Iya. Kalau macam pengalaman di ruang seminar apa yang pernah dengar mungkin menggunakan di bahasa bilingual? Mungkin mostly sama kayak apa yang disampaikan Mem April, Iya, Mem pengalaman. Fadila. Jadi kalau di ruang seminar itu Ada misalnya sementara bahasa Inggris dia langsung berhenti switch ke bahasa Indonesia. ada beberapa pengalaman seperti itu ketika dia tidak tahu Iya. kata dalam bahasa Inggris langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan disambung lagi ke bahasa Iya, Inggris. iya. Dia switch lagi kan. Switch lagi. Apa ada ini kan saya juga lihat dari perspektif kebijakan bahasa aturan ya. Apa ada dosen bilang harus pakai bahasa Inggris? Iya, Sir. Biasanya sih saya sih kalau terjadi di kelas ya, Sir, ya, di kelas. Tapi ada juga beberapa kalau di ruang ujian biasanya ada juga dosen harus bahasa Inggris misalnya. Ya, lalu apa respon? Memur Sehang. Iya, misalnya. Misalnya coba in English. Dia coba untuk bicara tapi ketika tidak bisa ya dia diam, Sir. Pada akhirnya dia diam. Iya. Daripada dia paksa untuk bicara bahasa Inggris karena tidak tahu how to mention in English, jadi dia diam. Oke, lalu kalau di ruangan biasa kan di luar, apakah di gazebo atau biasa lewat kan kita orang, Iya. orang ada ngobrol-ngobrol, kita kayak apa namanya ngerumpi ya dengar dulu. Iya. Ada pernah dengar mereka Iya, ngomong iya, bahasa Sir, Inggris iya, Sir. lalu pindah ke Iya, bahasa. biasanya, Sir, pada saat mereka keluar kelas ya, di luar kelas itu mungkin karena masih terpengaruh dari dalam kelas speaking misalnya, di luar masih sering ngomong bahasa Inggris juga, tapi biasanya langsung di switch lagi bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oh, jadi paling banyak praktek bilingual di luar, penggunaan bilingual. Bilingual di dalam kelas, Juga ada. Ada juga di dalam kelas. Di luar Bilingual. kelas, Sir, di luar. Oh, di luar lebih bilingualnya, banyak ya. dominannya. Nah, mungkin mereka rasa lebih enak berkata. Iya, ketika talk chit-chat tiba-tiba bahasa Inggris, bahasa Indonesia kayak anak jaksel biasanya, Sir, anak-anak di luar kelas itu. Oh ya. Oke. Switch. Mangge Kaprodi. Ya, Mangge Kaprodi. Mangge Prop izin Mangge Prop. Ya, pengalamannya. Pengalamannya ya karena Lihat anak-anak menggunakan bilingual atau monolingual. sama sebenarnya. Jadi sama dengan Vira. Jadi kebanyakan kalau Ya. untuk mata kuliah speaking ataupun yang lain tergantung kemampuan
mahasiswanya ya. Kalau mahasiswa yang memang bagus, dia akan 100% bahasa Inggris ya, Oh, usahakan. ada ya yang banyak, monolingual. ya. Walaupun bukan mata kuliah speaking, jadi mata kuliah yang konsep juga dia akan bicara Enggak, itu Bang. ya. Tapi kalau yang Kenyataannya. tidak, ya tadi itu kita tanya pakai bahasa Inggris, ya dia mulai jawab pakai bahasa Inggris, tapi ketika stuck dia lanjut pakai bahasa Indonesia. Oh, langsung kan. dia ya, language switch ya, ini kan. Switching. Tapi yang sebenarnya yang menarik itu kalau di seminar itu kebanyakan waktu angkatan 2018 itu 2000 yang mau itu banyak yang tidak bisa bahasa Inggris. Iya, ini menarik. Jadi paling dominan pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bahkan agak Tidak susah pakai sedikit bahasa pun bahasa Inggrisnya. Iya sih, jadi ada yang iya. Sama berbicara sebenarnya read dia punya teks. Ya, read saja. Untuk Ya, siapa saja bisa ngomong ya sambil. iya. Mulai lagi dia pakai bahasa Inggris. Iya, mem Piko. Oh, Mem tadi. iya. Ya, bagaimana misalnya, mem? Jawaban saya hampir sama dengan semuanya karena kita menghadapi mahasiswa yang sama dari Tapi pengalaman ya. ya dari prodi bahasa Inggris. Jadi ada beberapa memang mahasiswa yang memang pakai bahasa Inggris terus Berapa mau persen kira-kira? mau WA Ada berapa persen? 5% barangkali. Jadi yang bilingual sisanya, Sisanya bilingual. monolingual bahasa Indonesia yang Ya, lebih banyak. bahkan Jauh lebih banyak. tidak. Kalau monolingual juga mungkin sedikit, mungkin sekitar 5% juga. Monolingual English atau Monolingual Indonesia, monolingual English, ya. Karena Bahkan yang mau bicara bahasa Inggris terus itu, meskipun WA kita itu Iya, iya, misalnya pakai bahasa WA. Inggris juga. Mereka pakai AI kalau saya lihat. Ya. Di WA itu pakai AI itu Meta itu. Pegang bahasanya. Oh, tidak juga. Kan ada juga yang biasa salah-salah kan, Ya, itu belepotan. bagus. Tapi Ada, saya ya, ini. suka karena mereka berusaha untuk pakai bahasa Inggris. Ini ada yang seperti ini, Ya, pakai bahasa. misalnya, bisa. Ini Febiola rata-rata dia selalu pakai bahasa Ya, Inggris misalnya. kalau WA. Tapi kalau ketemu dia bahasa Indonesia. Bahkan ini yang menarik ada yang code switch ya. Dia tanya pertama pakai bahasa Iya, code Inggris ya. Bahasa Indonesia. Mem saya ada jadwal ya. Di mana kiranya mem ada di mana. Terus once again I'm sorry for bothers you and thank. Jadi dia code switch-nya bukan hanya pada saat bicara, tapi pada saat ini teks juga seperti itu. Nah, yang rata-rata kalau di kelas saya, karena saya bukan Mata kuliah apa misalnya? mata kuliah apa saja, mata kuliah Apa mereka bilingual atau monolingual? assessment. Jadi kalau saya menjelaskan pakai bahasa Inggris, mereka diam. Kalau ditanya any questions, tidak ada semuanya. Hah? Is it clear? Yes. Jadi gitu saja. Nah, kalau disuruh Semester. kalau assessment semester 5 kan, anak-anak semester 3, semester 5, ya untuk micro teaching begitu juga. Bahasa Indonesia. Kalau saya menjelaskan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, rata-rata diam, toh. Kalau ditanya any questions, tidak ada yang diam saja. Tapi kalau ditanya what's the meaning of this, itu mungkin. Tapi kalau untuk kerja kelompok, kalau ditanya mereka pakai bahasa Inggris, tapi begitu bicara dengan teman, mereka pakai bahasa Indonesia. Oh, they switch. Ya. Jadi pada saat presentasi, pada saat menjawab diskusi, mereka pakai bahasa Inggris kan. Tapi begitu komunikasi lagi dengan temannya, apa jawabannya ini mereka pakai bahasa Indonesia. Ya. Itu kalau aturan yang diterapkan prodi dalam bentuk bukan aturan pasal-pasal atau apa ya. Kalau di kebijakan bahasa kan ada semacam pasal-pasal undang-undang. Tapi kebijakan bahasa bisa personal keluarga, bisa juga secara melembaga dibuat. Tapi kalau dibuat aturan, nanti saya khawatir banyak yang malah frustrasi tidak mau ngomong. Jadi sebaiknya dihimbau seperti itu. Seperti di seminar seminar hasil atau skripsi,
Biasa kita bertanya bahasa Inggris, mereka bahasa Indonesia. Kita paksa kan, ini English. Jadi mereka pertama dengan bahasa Inggris, terus lama-lama stuck, mereka langsung bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Sama semua kayak jawabannya. Jadi kita memang selalu memaksa mereka untuk biasa kita bilang kamu ini mahasiswa bahasa Inggris itu bahasa Indonesia. Ya. Ya, kan seperti itu. Terus mereka pakai lagi bahasa Inggris. Iya. Selalu diingatkan. Jadi saya Tapi kaji kalau mau lihat lebih banyak di mana code switch ya di itu seminar, di skripsi ya seperti itu. ya. Kalau di kelas ya mungkin kelas-kelas tertentu karena pengalaman saya seperti itu. Saya yang banyak bicara kalau saya memang menjelaskan karena mereka ditanya juga any question who wants to ask. Bingung. You want to ask something, tidak ada, diam semua. Is it clear? Yes, yes saja. Ini kasus ini ya. Ya gitu. Tapi dalam artian yang bukan tanda kutip. Jadi Silakan, saya ulang Pak. ya. Pak Mangge Raden. Associate Professor. Jadi begini, saya antar lagi. Saya mengkaji waktu S3 saya makro sosiolinguistik ya, kebijakan bahasa termasuk kurikulum. Ya, jadi makro sosiolinguistik masuk konteks itu. Negara-negara bekas jajahan Inggris pada umumnya bisa berbahasa Inggris. Ya, Malaysia, Singapura, ya, India, New Zealand, Australia, mereka bisa bahasa Inggris. Beda dengan Belanda, karena dia tidak terapkan kebijakan bahasa, tapi dia terapkan kasta, hanya bangsawan yang pergi sekolah dan diajarkan bahasa Belanda. Cuma segelintir. Kalau Inggris dia merakyat. Semua dengan tadi, kebijakan bahasanya, reward and punishment. Anda berbahasa Indonesia, bahasa ibu, Anda dihukum. Anda dapat reward. Ya. Sehingga semua negara bekas jajahan Inggris biar pekerja biasa bisa bahasa Inggris. Saya sudah kemana beberapa negara second language ya. Tapi di sini kita tidak terapkan kebijakan bahasa yang ketat sehingga anak-anak macam ini, bayangkan di prodi bahasa Inggris kasus ini kan bukan ya Pak Mangge Associate Professor apa itu bisa pengalaman mengajar melihat bilingual mereka gunakan atau monolingual atau pengalaman. Oke, makasih. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi, saya kira itu yang kita lihat di kelas. Saya melihat itu memang ada dua fenomena. Artinya yang pertama, mereka itu switch itu secara sengaja, dan yang kedua itu mereka tidak sengaja. Yang sengaja itu artinya mereka sadar, ya kan? Yang pertama, tujuannya adalah mereka pakai bahasa Inggris dulu, bahasa Inggris, bla 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 bla. Kemudian mereka tidak yakin apa yang mereka sampaikan itu bisa dimengerti, sehingga mereka switch ke bahasa Indonesia. Itu alasannya. Ya. Tidak pede. Ya, bukan. Untuk meyakinkan bahwa yang mereka sampaikan itu bisa dimengerti. Oh, kalau Pak Komar lihat, kalau di ruang ujian apa bahasa mereka gunakan kalau biasa proposal atau seminar? Bahasa apa? Kalau tadi sudah disampaikan teman-teman, saya kira sama tadi kan, adanya mahasiswa yang minta untuk switch ke bahasa Indonesia, gitu kan? Karena mungkin tadi keterbatasan kosakata ya di dalam bahasa Inggris, sehingga dia tidak bisa menyampaikan ide atau pendapat dia dalam bahasa Inggris. Nah, yang saya amati ini di kelas, misalnya di kelas apakah itu TOEFL yang membutuhkan penjelasan, gitu kan? Penjelasan. Saya minta mereka menjelaskan dalam bahasa Inggris. Oke, mereka lakukan. Ada. Tetapi misalnya ada yang bilang, oke, can I say in bahasa Indonesia? Ya, can I say in bahasa Indonesia? Oke, yes please. Karena dia sudah sampaikan dalam bahasa Inggris, tetapi saya lihat dia tidak yakin kalau itu bisa dimengerti oleh orang lain yang kita mendengar, sehingga dia minta kesempatan untuk switch ke bahasa Indonesia untuk meyakinkan bahwa apa yang dia sampaikan itu
dimengerti oleh orang lain, gitu. Saya lihat itu yang kelihatan, ya kan? Kalau di luar, di halaman kampus apa, pernah dengar mereka menggunakan bahasa Inggris atau bilingual? Pas lewat misalnya Pak Komar, apa sering mereka gunakan bilingual atau monolingual? Di luar kelas. Di luar kelas saya kira karena memang lingkungan kita adalah bukan penutur bahasa Inggris, ya, non English speaking environment, lebih banyak ke bahasa Indonesia saya kira, ya. Itulah yang sering kita motivasi ke mahasiswa, kita ciptakan lingkungan suasana yang tadi itu supaya bahasa Inggris itu digunakan, gitu kan? Ya, itu yang kita motivasi mahasiswa supaya ketemu teman-temannya di kelas, di luar kelas berbahasa Inggris, ya kan? Tetapi itulah tadi, karena memang lingkungan kita bukan penutur bahasa Inggris, ya kan? Bahasa Inggris bukan sebagai bahasa kedua, ya kan? Not the second language, ya. Ya cenderung itu pakai bahasa Indonesia. Ya, mereka berbahasa Inggris kalau di dalam kelas. Kita minta kalau dalam kelas? Iya, di dalam kelas banyak berbahasa Inggris, ya kan? Saya sudah temukan di wawancara mendalam saya beberapa orang dosen dan mahasiswa. Saya triangulasi, ya, konfirmasi dengan multiple method. Saya di mata kuliah integrated listening and speaking, ya kan? Semester lalu, sekarang juga. Seperti itu, artinya mahasiswa itu mereka aktif berbahasa Inggris itu di dalam kelas. Ya, setelah keluar sudah kembali ke bahasa Indonesia, ya kan? Jadi memang Ada misalnya contoh yang spesifik. Komyu pernah dengar ada kalimat yang mereka switch ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris atau mix, ya? Misalnya ada contoh. saya lupa, tapi artinya mahasiswa itu pada saat tadi itu, kalau artinya yang pertama mereka pada saat berbahasa Inggris ada kata-kata atau expressions, ungkapan yang mereka belum tahu dalam bahasa Inggris, sehingga mereka bisa langsung switch ke bahasa Indonesia. Yang kedua tadi yang saya sampaikan bahwa untuk meyakinkan pemahaman pendengar atau orang lain, mereka itu sudah berbahasa Inggris, tetapi mereka minta untuk say it in bahasa Indonesia, sehingga mereka minta yakin bahwa itu yang mereka sampaikan itu bisa dipahami. Ya. Itu biasanya muncul di kelas pada saat diskusi atau tadi di seminar, saya kira, ya. Mahasiswa yang presentasi itu minta untuk can I say in bahasa Indonesia, can I speak bahasa Indonesia, ya, and so forth. Pak, Saya kira itu. lalu begini, saya kira, kira-kira aturan apa yang diterapkan sehingga mereka harus lebih cenderung ke dominan monolingual English dibandingkan dengan mereka lebih terbiasa menggunakan bilingual. Ya. Nah, ini tantangan bagi kita. Sampai dia selesai habit, ya, language is a habit. Kapan dia tidak buat kebiasaan, Ya. kemampuan bahasa Inggrisnya kan bukan bilingual, oke, tapi asal bahasa Inggrisnya bagus. Ya. Tapi dia terbiasa bilingual. Adakah kebijakan bahasa language policy? Apa itu terkait dengan kurikulum? Apa itu terkait dengan aturan yang dibuat di prodi? Kebijakan itu tunggu saya. Ibu mau makan pesan? Ya. Sudah mau malam ini. Saya kira bilingual tadi the use of first language in Ya, language aturan teaching. misalnya di kelas harus monolingual. Kira-kira bagaimana? Apakah Ya. harus bisa disarankan untuk buat kebijakan bahasa di tingkat prodi? Saya kira pertama dari tingkat dosen itu ada classroom rules. Ya, di tingkat dosen. Ya, classroom rules. Jadi pada saat kontrak perkuliahan, Ya, kontrak ya saya buat kira aturan. dosen akan Introduce membuat the policy, kesepakatan, kebijakannya. agreement, kesepakatan dengan mahasiswa bahwa Harus mata kuliah ini misalnya tadi integrated listening and speaking, fokusnya itu ke speaking, jadi mahasiswa itu harus berbahasa Inggris, harus monolingual gitu, Mono, berpraktek. bukan bilingual. Bukan by, ya kan? Ya, kecuali tadi Itu kebijakannya dalam bentuk apa, aturannya? Seperti apa misalnya? saya kira mungkin di Individu dosen. permata kuliah itu saya kira, Kontranya, iya. permata kuliah, ya.
misalnya mata kuliah itu yang skill, misalnya tadi Yang skill speaking, harus ya harus berbahasa Inggris, ya kan? Yang Kalau non- misalnya mata kuliah yang misalnya tadi ada pemahaman mata kuliah kurikulum, TOEFL, itu kan bisa dikombinasi ya dalam diskusi itu bisa dikombinasi bahasa Inggris bahasa Indonesia. Karena kita inginkan adalah bisa pemahaman. bilingual ya? Iya, pemahaman. Tapi monolingual Ya, itu iya. wajib diterapkan dalam kelas. Begitu. Khususnya yang ini mata kuliah menarik ini. skill. Mata Kita kuliah buat skill. semacam pembagian. Iya. Ya, bukan dikotomi tapi pembagian misalnya. Untuk skill diwajibkan kebijakannya ya. Diwajibkan monolingual. Iya. Untuk mata kuliah non skill yang non English barangkali atau apa? Itu sebenarnya juga bisa karena kayak pembelajaran yang teaching itu yang lebih Iya. ke Iya, iya. teaching Iya. itu harusnya memang mereka harus Pedagogi, Inggris. pedagogi. Iya, yang pedagogi begitu. Buat Jadi students and lectures, Iya. kan? Yes. Pemahamannya. Yes. Students sama lectures. jadi tidak hanya pembelajaran Jadi- skill sebenarnya. Jadi aturan yang terbaik, kebijakan yang terbaik itu ya. Iya. Jadi ada skill harus pakai bahasa Inggris. Ini aturan bottom up ya, kebijakan ada namanya Biasanya bottom up. sebenarnya diterapkan Dari di kelas. Kalau di luar kelas agak sulit karena sulit kita mengontrol mahasiswanya kan. Yang saya temukan dari wawancara saya sama mahasiswa dengan dosen-dosen, kemudian angket yang saya sebarkan itu presentasinya, itu seperti itu ternyata kan di kualitatif kita triangulasi, bukan cuma satu metode, beberapa metode dikonfirmasi kan. Ternyata mirip apa yang Anda katakan itu yang sama di kalau kan validity reliability kalau di kuantitatif, kalau triangulasi kalau di kualitatif konfirmasi apa betul ini untuk penguatan validity-nya dengan Oke, jadi aturan seperti ya. Mangge asosiat profesor. Ini Pak, sebenarnya Prodi itu sudah buat semacam kebijakan atau Iya, sudah ada. Saya wawancara saya lihat Pak itu ada area untuk zone, English zone. Tapi mungkin belum efektif ya. Tapi ada 1 hari atau 2 hari atau hari-hari tertentu semua English Day. Begini, kita belajar dari waktu zaman lalu kami kuliah. Itu nuansa bahasa Inggris lebih kental dibanding sekarang. Beda ya. Ya. Karena dia nilai. Dulu itu kalau ngumpul itu tidak ada perbedaan bahwa dia angkatan berapa. Biasanya yang Ini menarik yang ini. angkatan tua itu yang menjadi leading di situ. Dia yang mendorong kita untuk pakai bahasa Inggris. Paradigma Sehingga kita- berubah ya. Saya ingat sekali itu waktu di zaman-zaman kayak dulu ada Jojo, ada Masih ada Pak Darwis ya. Andi, ya. Belum tidak ada. Sekarang Iya. kalau bukan angkatannya bukan Ya, temannya. ya, Oh, ya. oh. Jadi dia, Beda kulturnya. Kelas bukan temannya. ya, ya. Iya, saya bilang biasanya kamu kenal si ini. Satu angkatan sama, tidak Mel. Udah beda Memang juga kelas. mungkin karena pas mereka mengurus administrasi di staf prodi, sebenarnya di situ juga momennya mereka harus Inggris. berbahasa Ya, Inggris. Tapi itu yang Mungkin agak ya. susah karena ya, stafnya harus. ya, sama yang saya wawancara itu mahasiswa dia bilang itu. Pada saat kita seharusnya kayak di resepsionis kan kita. jadi melatih Tapi dia bilang stafnya bukan non English bagaimana background. menyebutkan dokumen itu dalam bahasa Inggris kan mereka Atau juga. buat kantin English. Ya, Ada satu kantin bahasa Inggris. Iya. Iya. Proyek satu dulu ya, dua saja yang Pak Sari kan itu ada. Iya, Pak Ansar. Iya, iya. Iya, cerita dulu itu. Saya Dulu kan ada kita Iya. bahasa Inggris itu pernah dapat proyek. iya yang Pak Ansar gitu. Ya, Apa A1 kan dulu kan. Jadi Inggris. salah satu program kerja dari proyek itu adalah pengadaan atau pembuatan English Cafe. Yang tujuannya adalah di cafe itu, di situ para pelayan di situ kan berbahasa Inggris. Kemudian mahasiswa datang berbelanja atau transaksi di cafe itu, mereka harus berbahasa Inggris, ya kan? Disitulah tujuannya sehingga untuk tadi melatih, menciptakan lingkungan yang berbahasa Inggris tadi. Yang sekarang itu saya lihat juga sudah diinisiasi oleh Pak Kurprodi adalah di ruang dosen itu ditempel itu. Pada saat mahasiswa masuk bertemu dengan dosen di ruang dosen itu harus berbahasa Inggris. Nah, saya kira ini salah satu bentuk tadi rules atau apa yang sudah diinisiasi oleh Prodi
supaya tadi menciptakan lingkungan yang berbahasa Inggris, ya kan? English speaking ini Iya. habit saya apa? Iya. Kebiasaan tuh. Iya. Oh iya. Ya saya kira demikian jadi sore ini saya sangat apresiasi, terima kasih banyak atas partisipasi kolega, sahabat-sahabat pada kesempatan ini untuk dapat masukan. Saya sudah punya data sebenarnya, tinggal mengkonfirmasi ulang melalui triangulasi ini. Ini data triangulasi. Kasih, sampai ketemu lagi. Silakan nikmati ala kadarnya. Ya. Thank you. Sir Associate Profesor Mangge Ina ante Mbak Ina, ada juga Maimuda. Tidak bisa dibilang Maimuna, tidak bisa bilang Maitua, nanti rasa sesuatu. Monggo.